Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari-hari memasuki Ramadan kita telah berada di dalamnya dan melaksanakan perintahnya sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di samping ibadah menata diri, jiwa dan raga, tentunya ada target-target yang nantinya kita dapatkan secara pribadi namun berdampak kepada kehidupan kita di dunia ini. Bahwasanya Ramadan yang kita lakukan tentunya harapannya adalah untuk meraih derajat kemuliaan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Marhaban Ramadan bersama Madinah Banyumas Raya. Kita mendorong kehidupan ini menjadi kehidupan yang penuh bermakna. Sepakat ulama mengatakan, tidak ada tanah yang bisa mensucikan, menggugurkan dosa-dosa dari orang-orang yang tinggal di atasnya. Namun, yang bisa mensucikan dan menggugurkan dari dosa dan kesalahan adalah taubatan nasuha dan amal itu sendiri. Di dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi demikian menjelaskan bahwasanya amal soleh yang dilakukan itulah yang nantinya akan menggugurkan dan menghapus dosa-dosa secara pribadi, namun berdampak pada kehidupan ini. Tertolak dari inilah Ramadan di tahun ini 1445 Hijriah, MBR mengangkat tema baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebuah harapan komunitas, warga maupun negara ataupun belahan dunia menjadi harapan negeri yang makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Namun diyakini bahwasanya itu semua akan diraih manakala kita sebagai penduduk di atas dunia ini bersama-sama melaksanakan bagaimana para pendahulu-pendahulu penghuni belahan bumi ini memulainya. Memang ada dua tempat yang disebutkan di mana tempat itu adalah kemuliaan, yaitu dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Haramain, dua tempat yang disucikan. Karena memang disitulah peradaban telah dibangun oleh para pendahulu, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul. Di antaranya, di antara dua kota itu, di samping ada kota-kota yang lain. Namun sepakat ulama mengatakan tidaklah gugur, tidaklah mensucikan bahwasanya tanah itu menggugurkan dosa, mensucikan dosa-dosa. Tapi yang menggugurkan dosa, ya, yang mensucikan dosa itu adalah amal soleh. Maka oleh karena itu, mari kita ikuti, telusuri jejak para pendahulu kita dalam tema membangun peradaban baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oleh karena itu, ya,
Amal soleh inilah yang menjadi kata kunci. Taubatan nasuha, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata kunci. Bagaimana bumi dan tanah ini menjadi subur. Kita lihat ke belakang. Bagaimana tandusnya negeri Arab. Betapa keringnya negeri yang telah kami sebutkan tadi, Mekah, Madinah. Saat itu belum ada kehidupan di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pergi dari Palestina membawa buah hatinya dengan didukung oleh seorang istri, datang dari Palestina menuju tempat yang tidak tahu asal-muasalnya. Tapi disitulah Nabi Ibrahim membangun pondasi pertama, yaitu di kota Mekah itu. Kota Mekah hari ini luar biasa padatnya, luar biasa kemakmuran yang dibangun di sana, ekonomi, kehidupan, dan seterusnya. Tentunya sangat bijaklah manakala pemimpin-pemimpin dua negeri ini harusnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dua tempat itulah kita dapati Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di sana senantiasa terucap kalimatan thayyibah. Kalimat-kalimat zikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubatan nasuha, membersihkan diri. Jiwa-jiwa ini datang di sana untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak melupakan yaitu amal soleh yang dilakukan. Oleh karena itu MBR di tahun ini, Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, mengajak kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia dan sekitarnya, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok, mari kita syukuri dengan subur dan makmurnya negeri ini. Tanaman-tanaman apapun bisa tumbuh, tapi kata kunci adalah taubatan nasuha dan amal soleh, sebagaimana ulama-ulama kita sepakat di situ. Mari kita tingkatkan Ramadan kali ini. Niatkan puasa yang kita lakukan, puasanya itu adalah nantinya untuk kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu, menjadi sebuah harapan agar supaya kaum muslimin bisa menapaki bumi ini menjadi hamba-hamba yang rendah hati, rendah diri, tapi mengagungkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan amal soleh. Salah satu amal soleh yang kita lakukan adalah puasa. Pribadi, ibadah diri. Yang tahu adalah dirinya sendiri, menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan dengan suami istri. Hanya Allah dan dirinya yang tahu. Itu adalah salah satu amal soleh yang disebutkan menjadi rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kewajiban bagi kaum muslimin dimanapun, di kantor, di pasar, di ladang, di kebun, di sawah, dan dimanapun kaum muslimin kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Yang itu semua adalah untuk menjadikan apa? Menjadikan harapan, tapakan kaki kita, pijakan kaki kita menjadikan subur dan makmurnya tanah yang kita tapaki ini. Harapan baldatun wa thayyibatun wa rabbun ghafur menjadi sebuah keinginan kita semua, dari kita, oleh kita, untuk kita. Maka MBR sekali lagi mengajak kepada kaum muslimin, kepada rumah Quran, jamaah ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia,
ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ustadz, ustazah, anak-anak, mari kita hidupkan huruf-huruf Quran, bacaan-bacaan Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata kunci. Kemudian laksanakan kewajiban-kewajiban kita, puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan lapar dan hausnya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tentu menjadi amal soleh yang nantinya akan kita bawa. Perjalanan ini adalah perjalanan yang kita harapkan menjadi perjalanan menuju baldatun thayyibatun warobun ghafur. Kepada segenap tim asatid, ustadz, ustazah, ayo kita bangkitkan ghairah kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kehidupan yang penuh makna dan penuh harapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.